Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang berjalan, part yang keempat, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari persamaan gelombang berjalan. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah gelombang berjalan ke kanan dengan kecepatan maksimum partikel di suatu titik sebesar 20 pi cm per sekon. Jika panjang gelombang 25 cm dan periode gelombang 6 sekon, tentukan besarnya simpangan gelombang pada titik yang berjarak 75 cm dari sumber getar setelah sumber getar bergerak selama 5 sekon. Jadi, agar nggak membingungkan, kita data dulu yang diketahui. Di situ kecepatan maksimum partikel di suatu titik itu berarti Vmax ya. Vmax-nya sama dengan 20 pi cm per sekon. Jadi di sini kita pakainya cm semua ya. Panjang gelombang cm, nanti X juga cm. Jadi nggak apa-apa, biarkan cm. Kemudian jika panjang gelombang berarti lambda sama dengan 25 cm dan periode gelombang berarti T sama dengan 6 sekon. Tentukan besarnya simpangan gelombang pada titik yang berjarak berarti X sama dengan 75 cm dari sumber getar, dan sumber getar telah bergerak berarti T selama 5 sekon. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari simpangan gelombang pada suatu titik. Ya, simpangan gelombang pada suatu titik itu kan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx ya, karena di sini gelombangnya merambat ke kanan, jadi min Kx plus theta 0, kalau nggak diketahui apa-apa, maka sudut fase awal dari sumber getar dianggap 0, atau theta 0-nya 0, ya sudah tinggal omega T min Kx gini aja. Nah, di sini amplitudo belum tahu, ya, amplitudo belum tahu, omega juga belum tahu, T atau waktu sudah tahu 5 sekon, K juga belum tahu, X sudah tahu. Jadi, kita perlu mencari A, omega, sama K. Nah, A ini dicari dari mana? Dari Vmax, tapi sebelum itu kita cari omega terlebih dahulu. Omega dari mana? Di situ ada periode. Ingat ya, omega sama dengan 2pi per T besar periode. Berarti sama dengan 2pi per periodenya 6. Berarti sama dengan 1/3 pi radian per sekon. Oke? Kalau sudah, kita cari amplitudo. Nah, V, kalau kalian ingat, kecepatan partikel atau persamaan kecepatan partikel di suatu titik itu kan sama dengan omega A cos omega T, ini kan sudah tahu bergerak ke kanan ya, berarti min Kx ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, kecepatan partikel di suatu titik atau V kecil ini hanya dipengaruhi oleh cos ini, karena omega nilainya tetap, A atau amplitudo nilainya juga tetap. Jadi yang berubah-ubah itu hanya cos omega T min Kx saja. Nah, kita tahu cos bagaimana juga dengan sin ya, itu maksimal 1. Ya, artinya kalau Vmax ya berarti sama dengan omega A dikali 1. Ya kan, ya sudah omega A. Vmax-nya 20 pi cm per sekon, omeganya kita tahu 1/3 pi, kita bisa cari amplitudo kali A gini ya. Pi-nya kecoret, berarti amplitudonya kita dapatkan 20 kali 3 atau 60, satuannya tadi kan kita pakai cm semua, berarti amplitudonya adalah 60 cm. Oke, kalau sudah, kita butuh cari K sekarang atau bilangan gelombang. K sama dengan 2pi per lambda rumusnya. Berarti sama dengan 2pi per lambdanya di situ panjang gelombang 25 cm, biarkan cm. Jadi K ya sudah sama dengan 2pi per 25, satuannya pakai cm pangkat min 1. A tahu, omega tahu, K tahu, tinggal kita masukkan ke rumus simpangan. Berarti sama dengan A-nya 60 sin omeganya 1/3 pi, T waktunya di situ 5 sekon, min Kx berarti 2pi per 25 dikali X-nya 75. Jadi sama dengan 60 sin 1/3 kali 5, 5pi per 3 berarti ya. 5pi per 3, 25 sama 75 dicoret jadi 3. Min 6pi. Berarti sama dengan 60 sin, kita samakan penyebutnya jadi per 3 ya. Yang ini 5pi, berarti yang ini 18pi. Sama dengan 60 sin 5 dikurangi 18 itu min 13, berarti min 13 pi per 3. Oke, sama dengan 60 sin. Nah, kalau negatif gini, sudut negatif, maka harus ditambah dengan kelipatan 2pi.
2pi itu berarti kan 6/3 ya. Kalau ditambah 6/3 masih min 7/3. Ditambah 4pi atau 12pi/3 masih min 1/3pi. Harus ditambah 6pi. 6pi itu kan 18pi/3 ya. Min 13 tambah 18 itu 5pi/3. Ini. Berarti sama dengan 60 sin 5pi/3, kita jadikan derajat aja ya. Jadi pi itu 180 derajat, berarti 5/3 kali 180 derajat, 3 coret sama 180 kan 60 ya. 60 kali 5 itu 300. Sin 300 itu berapa? Sin 300 itu 360 min 60 kan, kuadrat 4 sin negatif. Berarti negatif sin 60. 60 kali berapa negatif sin 60? Negatif sin 60 itu setengah akar 3. Coret 30. Berarti Y sama dengan min 30 akar 3. Satuannya cm karena tadi pakai cm semua. Berarti kita dapatkan besarnya simpangan gelombang pada titik yang berjarak 75 cm dari sumber getar setelah sumber getar bergerak selama 5 sekon adalah min 30 akar 3 cm. Tanda negatif ingat ya, artinya titik tersebut sedang berada di bawah titik setimbang. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah gelombang berjalan dari A ke B dengan amplitudo 2 cm, memiliki frekuensi 4 Hz dan cepat rambat 240 cm per sekon. Jika mula-mula A digetarkan ke atas dari titik setimbang dan jarak AB 50 cm, tentukan A. Simpangan dan arah gerak titik B jika A telah bergetar 1,5 sekon. B. Beda fase A dan B. C. Simpangan titik B saat fase A 3/6. Dan D. Simpangan dan arah getar B saat A melalui kedudukan setimbang arah ke bawah. Jadi di sini ceritanya gelombang berjalan atau merambat dari A ke B. Dengan kata lain, A itu adalah sumber getar dan B itu adalah titik tertentu. Oke, kita data dulu yang diketahui. Amplitudo 2 cm itu berarti A besar ya. 2 cm biarkan dalam bentuk cm nggak apa-apa karena di sini semua satuannya cm. Jarak AB cm, cepat rambat 240 cm per sekon, jadi nggak apa-apa. Asalkan konsisten semuanya pakai cm. Oke, setelah itu diketahui F frekuensinya 4 Hz, cepat rambat berarti V 240 satuannya cm per sekon. Jika mula-mula A digetarkan ke atas dari titik setimbang, berarti A ini awalnya berada pada titik setimbang dan bergerak ke atas. Artinya, kita bisa simpulkan θ 0 atau sudut fase awal dari sumber getar adalah 0. Dan jarak AB 50 cm itu berarti X-nya. X-nya 50 cm. Oke, jadi di sini kita jawab soal A ya. Simpangan dan arah gerak titik B jika A telah bergetar 1,5 sekon, itu berarti T kecilnya 1,5 sekon. Nah, Y atau persamaan simpangan di titik B, titik tertentu, itu kan A sin omega T min Kx plus θ 0. Ini kan ya. A-nya 2 cm tahu, langsung 2 aja gitu. Sin omeganya belum tahu. Ya, omeganya belum tahu, kita cari dulu dari mana. Ada frekuensi di situ. F-nya 4 Hz. Berarti omega sama dengan 2πf. Berarti sama dengan 2pi dikali 4 atau 8pi radian per sekon. Kita masukkan di sini omeganya 8pi. Lalu waktunya T-nya 1,5 sekon itu 3/2 ya. Min Kx, K-nya juga belum tahu. Tapi rumusnya kan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, lambdanya berapa? Lambda masih belum tahu. Kita cari lambda dulu. Ada V dan F di situ. Kita pakai V sama dengan lambda F. V-nya 240, biarkan cm per sekon nggak apa-apa, sama dengan lambda dikali F-nya 4. Berarti lambdanya 240 bagi 4 atau 60 cm. Langsung kita masukkan untuk mencari K. Berarti sama dengan 2pi per 60. Berarti coret 30. Artinya K atau bilangan gelombangnya sebesar pi per 30, satuannya cm pangkat min 1. Gitu ya. Kita masukkan di sini K-nya berarti pi per 30. Dikali X, X-nya 50 cm. Plus θ 0-nya 0, ya sudah, plus 0. Oke, selanjutnya kita hitung. Sama dengan 2 sin, di sini 2 dicoret sama 8, berarti 4. 4 kali 3 berarti 12pi. Ya, 12pi min, ini coret-coret berarti 5/3pi, atau 5pi per 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Berarti 2 sin, ini kan per 3 ya. Kalau 12pi, berarti ini 36pi min 5pi. Berarti sama dengan
2 sin 36 dikurangi 5 itu 31 pi per 3. Nanti sama dengan 2 sin gini. 31 pi per 3 itu kan kalau gampangannya jadi pecahan campuran aja ya. Berarti 10 sepertiga pi. Dikurangi kelipatannya 2 pi. 10 pi kan termasuk kelipatannya 2 pi. Berarti ya sudah dikurangi 30 pi per 3. Berarti tinggal sepertiga pi. Sepertiga pi itu kan 60 derajat ya. Jadi 2 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Nanti coret, kita dapatkan Y sama dengan akar 3. Satuannya adalah cm. Terus bergeraknya kemana? Coba kita bayangkan. 60 derajat itu kan di kuadran 1. Kalian bayangkan, ini kan gini. 60 itu di sini kan? Kan puncaknya ini nanti 90. Berarti 60 sebelumnya. Artinya pada saat tetanya ini sama dengan 60 derajat atau sudut fasenya ini 60 derajat, maka dia masih bergerak ke atas. Artinya kita dapatkan simpangan titik B atau YB. Di sini YB aja ya. YB sama dengan akar 3 cm dan arah geraknya adalah ke atas. Oke? Berikutnya kita ke soal B. Beda fase antara A dan B. Masih ingat di part sebelumnya waktu di rumus-rumus beda fase antara sumber getar dengan titik tertentu atau delta fase, rumusnya sama dengan X per lambda. Ya, jadi X-nya di situ 50 cm, lambdanya tadi kita dapatkan 60 cm. Berarti sama dengan 5 per 6. Oke? Jadi kita dapatkan beda fase antara A dan B adalah sebesar 5 per 6. Lalu, di sini simpangan titik B saat fase A sama dengan 3/6. Artinya kita cari fase B ini berapa pada saat fasenya A ini 3/6. Caranya adalah dari delta fase. Delta fase sama dengan fase A dikurangi fase B. Gitu kan ya rumusnya ya. Delta fasenya kan 5/6. Fase A itu 3/6. Atau kita jadikan pecahan biasa 3 kali 6 18 tambah 1 19. Berarti 19 per 6 dikurangi fase B. Fase B kita pindah ke kiri, fase B berarti 19 per 6 dikurangi 5 per 6 atau 14 per 6. Kita bagi 2 ya, berarti 7 per 3. Nah, setelah fase B ketemu, kita bisa masukkan ke rumus YB. YB kan A sin theta B. Theta B bisa kita ganti dengan 2pi fase B. Baru kali inilah rumus yang ini kepake. Biasanya kan omega T min Kx plus theta 0 ya. Ini kita pakai 2pi fase B. Berarti sama dengan A-nya 2 cm sin 2pi fase B. Fase B-nya 7 per 3. Berarti Y sama dengan 2 sin 2pi kali 7, 14 pi per 3. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti YB sama dengan 2 sin, kita jadikan pecahan campuran aja biar nggak bingung. 14 pi per 3 itu kan 4, 2 per 3 pi. Ingat, kalau sin lebih dari 2 pi atau 360 derajat kan dikurangi sama kelipatannya 2 pi. Di sini kita kurangi sama 4 pi aja, ya kan? Berarti sama dengan 2 sin 2 per 3 pi. Sama dengan 2 sin 2 per 3 pi itu pi 180 derajat berarti 120 ya, 120 derajat berarti kuadran 2. Kalau kuadran 2 sin positif, 180 min 60 berarti sin 60. Sin 60 setengah akar 3. 2 coret sama 2 berarti YB-nya kita dapatkan akar 3 cm. Oke, jadi jawabannya sama seperti soal A, yaitu simpangan titik B pada saat fase A sama dengan 3/6 adalah akar 3 cm. Kita ke soal D sekarang. Simpangan dan arah getar B saat A melalui kedudukan setimbang arah ke bawah. Melalui kedudukan setimbang arah ke bawah itu kalau gambar gelombangnya seperti ini berarti kan di sini ya. Di titik setimbang terus arahnya kan ke bawah. Artinya apa ini? Artinya pada saat A itu fasenya setengah atau tetanya itu sama dengan pi. Ya, kita tulis di sini berarti fasenya A sama dengan setengah. Ya kan? Kita pakai delta fase, lagi-lagi kita pakai delta fase untuk mencari fasenya B ini berapa. Jadi sama dengan fase A dikurangi fase B. Delta fase tadi kan kita tahu 5 per 6 ya. Berarti sama dengan setengah min fase B. Berarti fase B sama dengan setengah min 5 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Berarti 3 min 5. Berarti sama dengan min 2 per 6. Atau sama dengan min sepertiga. Negatif gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Teruskan ya, nggak apa-apa fasenya negatif. Kita masukkan ke rumus YB sama dengan A
sin, seperti tadi ya, 2pi fase B. Berarti sama dengan A-nya 2, sin 2pi, fase B-nya min sepertiga. Ini ya, berarti sama dengan 2 sin dalam kurung min 2/3pi. Kita tambahkan 2pi ya, agar sudutnya nggak negatif. Berarti 2 sin, 2pi itu 6/3, berarti min 2 tambah 6, berarti 4/3pi. Berarti sama dengan 2 sin 4/3pi, 4/3pi itu 240 derajat ya, berarti 180 plus 60 kuadran 3, berarti negatif. Negatif sin 60, kan 180 plus 60 tadi. Negatif sin 60 itu setengah akar 3, berarti min setengah akar 3, coret. Jadi kita dapatkan YB sama dengan min akar 3 cm. Lalu di sini selain ditanya simpangan, kita juga disuruh cari arah getar B. Nah, sekarang kita kembali ke siklus ini tadi. Kalau kuadran 3 itu kan setelah 180, berarti kan ini kan 0, 90, 180, 270. Berarti kan di sini. Kira-kira di sini berarti simpangannya negatif karena di bawah titik setimbang dan dia masih bergerak ke bawah. Masih turun lagi nanti sampai di 3/2pi atau 270 derajat baru titik terendah atau dasar gelombang. Sehingga di sini arah getarnya adalah ke bawah. Jadi kita dapatkan jawaban soal D, simpangan dan arah getar B saat A melalui kedudukan setimbang arah ke bawah adalah min akar 3 cm, arahnya ke bawah. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.